Oke, halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Ricky Randi. Nah, di video ini saya mau jelasin ke kalian tentang konsep logika dalam matematika. Ini tentang simpel konsepnya ya, jadi ringkasan dan review materi yang kalian harus tahu tentang logika matematika. Ini sebenarnya materi kelas 10 di tahun kurikulum 2006, tapi sudah dihapus sekarang. Tapi saya rasa ini perlu ya, karena beberapa soal untuk ujian UTBK atau CPNS itu memakai konsep-konsep logika matematika. Ya, ini berhubungan sama logikanya bahasa Indonesia sebenarnya, tapi saya mau kasih konsep-konsep dari sudut pandang matematika. Oke, kita masuk ke teorinya. Yang pertama, kalian harus tahu dulu apa itu pernyataan. Ya, pernyataan itu adalah nama lainnya proposisi, deklarasi, atau statement. Pernyataan ini adalah kalimat yang memiliki nilai benar saja atau salah saja. Jadi dia harus ada satu nilai kebenaran, yaitu salah atau benar. Pernyataan tunggal dilambangkan dengan huruf kecil seperti P, Q, R dan seterusnya ya, huruf kecil ya. Benar atau salah diperoleh dari mana? Gitu kan? Ini kan benar atau salah saja dari mana? Yang pertama dari dasar empiris atau fakta yang nggak perlu dibuktikan gitu ya. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Lalu dasar tidak empiris. Dasar tidak empiris ini perhitungan matematika. Contohnya dalam segitiga ABC, sudut ABC ada 180 derajat. Ini adalah fakta yang benar. Jelas ya sampai sini. Oh ya, kalian jangan lupa download aplikasi Bimbel Smart ya di Google Play Store, itu secara free. Kalian bisa klik linknya di deskripsi video berikut ini ya. Di sana ada video-video yang lebih lengkap ya dibandingkan dengan yang ada di YouTube. Nah, yang kedua adalah kalimat terbuka. Nah, kalimat terbuka ini adalah kalimat yang memuat variabel sehingga nilai kebenarannya belum dapat ditentukan. Contohnya, jika X dan Y berubah pada himpunan bilang bulat antara 1 sampai 5, maka himpunan penyelesaian 2X tambah Y sama dengan 6 adalah 2 dan 1. Jadi ini nggak tahu ya, X sama Y-nya berapa, bisa banyak kemungkinan gitu kan. Ini adalah kalimat terbuka ya. Kita harus butuh data lain buat mencari X atau Y-nya. Nah, dengan gampang sebenarnya kalimat terbuka ini adalah kalimat yang memuat variabel ya, atau X, ada Y-nya gitu ya. Kalau pernyataan ini udah merupakan fakta atau dalam perhitungan matematika sudah dibuktikan gitu. Berikutnya adalah pernyataan majemuk. Ya, pernyataan majemuk ini gabungan dari dua pernyataan ya. Ada dua operasinya lewat uner ya. Ini satu operasi yaitu negasi atau ingkaran, lalu operasi biner ini adalah penghubung antara dua kalimat atau dua pernyataan lewat apa aja, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Nanti saya akan jelaskan apa itu masing-masing pernyataan ini ya. Yang pertama ingkaran. Ingkaran ini menyisipkan kata tidak atau bukan pada pernyataan semula. Ya, ini menurut logika matematika. Penulisan simbol ingkaran dari suatu pernyataan P ditulis adalah seperti lambang tahingga gitu ya. Ingkaran dari P, ini cara bacanya atau cara nulisnya. Nah, dalam tabel kebenaran, kalau P-nya benar, maka ingkarannya pasti salah. Ya, kalau pernyataannya salah, ingkarannya jadi benar. Ya, itu di tabel kebenaran. Jadi kalau di matematika, misalnya dia pandai gitu ya. Dia pandai ini adalah pernyataan P, maka ingkaran dari P itu adalah dia tidak pandai. Ya, dalam bahasa Indonesia nggak boleh ya kan. Lawan kata itu nggak boleh ditambahin kata tidak saja. Tapi dalam matematika itu berlaku ya. Tidak atau bukan itu adalah ingkaran ya, sudah termasuk ingkaran. Nah, tadi kita masuk ke bagian yang berikutnya ya, selain ingkaran yaitu konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Nah, ini yang penting sebenarnya dalam logika matematika. Di bahasa Indonesia juga ada sih ya. Konjungsi itu diwakili oleh kata dan ya. Jadi dia adalah seorang siswa yang pandai dan misalnya tinggi gitu ya. Dia adalah siswa yang tinggi dan pandai. Jadi ini dihubungkan dengan dan.
lambangnya adalah seperti ini, seperti huruf V terbalik ya. Nah, kalau ada P dan Q ya, namanya konjungsi kan menghubungkan dua pernyataan. Saya lambangkan dengan dua pernyataannya P dan Q ya. P dan Q itu dihubungkan dengan kata dan ya. Kalau P-nya bernilai benar, Q-nya benar, pasti kalau digabung dengan dan pasti benar. Nah, kalau P-nya benar, Q-nya salah, digabung itu jadi salah. Ya, nah ini harus ngerti. Ini sebenarnya bisa dibuktikan dengan logika juga secara bahasa Indonesia, tapi tabel kebenaran ini udah tinggal kita pakai. Sudah dibuktikan ya. Nanti kalian di bagian akhir saya akan kasih tahu cara pembuktian tabel kebenaran. Nah, kalau salah dengan benar, ini salah juga salah. Jadi, dengan cepat sebenarnya kalau operasi dengan konjungsi atau dan, itu hanya benar dan benar saja yang nilainya benar. Harus dua-duanya benar, baru hasilnya benar. Gitu ya. Nah, kalau disjungsi, ini adalah kata atau. Ya, dihubungkan dengan kata atau. Saya akan pergi ke mall atau misalnya saya akan pergi ke mall atau ke rumah teman. Nah, itu atau berarti bisa salah satunya benar atau dua-duanya benar. Memiliki nilai yang benar gitu ya. Jadi di sini tabel kebenarannya adalah kalau P dan Q-nya benar, itu pasti benar. Lalu P-nya benar, Q-nya salah, itu juga nilai benar ya. Salah satunya benar itu, yang penting salah satunya benar ya. Itu nilai benar. Nah, hanya dua-duanya yang salah yang menghasilkan tabel kebenaran yang salah ya. Ini ketutup ya, salah. Ya, yang terakhir ini adalah salah. Oke. Berikutnya adalah implikasi. Tadi saya jelasin implikasi ini diganti dengan atau dihubungkan dengan kata jika titik-titik maka titik-titik gitu ya. Jika hari tidak hujan maka saya akan pergi ke rumah teman. Nah, lambangnya adalah tanda panah ya. Jika P-nya benar, Q-nya benar, jika dan makanya juga pasti benar. Lalu kalau benar dan salah ya. Kalau salah dan benar-benar, salah juga benar gitu ya. Ini kalian sebenarnya bisa logikain dengan logika bahasa Indonesia juga. Tapi tabel ini kita pegang ya. Tabel ini kita pegang hanya BS yang hasilnya S, sisanya benar. Ini untuk implikasi. Ya, misalkanlah kata yang tadi jika hari tidak hujan, maka saya pergi ke rumah teman. Ya. Nah, ini P-nya benar, kalau Q-nya benar, hasilnya benar gitu ya. Tapi kalau P-nya benar, Q-nya salah. Jika hari tidak hujan, maka saya tidak pergi ke rumah teman, itu salah gitu ya. Karena dia beda dengan yang pertama. Lalu jika hari hujan, maka saya pergi. Jika hari hujan, bukan hari hujan. Jika hari hujan, maka saya pergi ke rumah teman. Ini kalian harus ngerti kebenaran dari setiap kalimat gitu ya. Nanti saya jelasin lebih detail. Jika pernyataan pertama salah, ini kalau hari hujan tidak hujan itu susah buat ditentukan benar salahnya ya. Jika Jakarta adalah ibu kota Malaysia gitu ya, maka misalnya Monas ada di Jakarta. Jadi itu sesuatu hal yang bisa kita pakai ya buat lebih enak. Kalau yang tadi tuh jika hari tidak hujan maka saya pergi ke rumah teman, itu sulit ditentukan nilai kebenarannya. Kalau mau pakai fakta yang tadi, kayak contohnya Jakarta ibu kota Indonesia, Monas ada di Jakarta. Itu dua-duanya fakta yang benar. Oke, dihubungkan dengan jika maka. Tapi kalian nggak usah berdebat dan nggak usah pusing dengan logika bahasa Indonesia. Untuk matematika, ini tabel kebenaran ini udah tinggal kita pakai ya. Nah, yang berikutnya biimplikasi, katanya adalah jika dan hanya jika gitu ya. Tabel kebenarannya
benar-benar benar, benar salah-salah, salah benar ini salah ya. Yang terakhir salah-salah itu hasilnya malah benar dia ya. Salah-salah maka hasilnya benar. Jadi dua yang sama benar-benar atau salah-salah hasil jika dan hanya jikanya itu jadi benar gitu ya. Oke, ini tabel kebenaran saya nggak banyak bahas lagi ya karena nanti kita akan buktikan sama-sama untuk tabel kebenaran ini ya. Kita bisa buktikan sama-sama untuk tabel kebenaran ini. Berikutnya adalah dari suatu implikasi dapat dibentuk, nah ini ada 3 sifatnya ya, converse yaitu kebalikannya Q maka P, lalu ada namanya inverse ya, ingkaran P maka ingkaran Q, lalu kontraposisi itu adalah ingkaran Q maka ingkaran P. Jadi kalau dikasih tahu implikasi, ditanya kontraposisinya itu artinya ini gitu ya, inverse-nya ini gitu ya. Nah sifat, nah ini sifat pentingnya, kesamaan. Jika maka itu akan sama dengan dibalik ya, ingkaran Q maka ingkaran P. Sama juga dengan ingkaran P atau Q ya. Nanti ini kalian bisa buktikan dengan tabel kebenarannya. Ya ini sifatnya perlu dihafal ya, perlu dihafal buat membantu supaya lebih cepat. Berikutnya ingkaran dari konjungsi ya, ingkaran dari konjungsi jadinya atau ya, dan jadi atau. Kalau atau jadi dan gitu ya. Kalau implikasi itu jadi dan. Nah ini nggak sesuai sama pola ya. Lalu kalau jika maka ingkarannya, nah ini panjang nih. P dan ingkaran Q atau Q dan ingkaran P. Ya ini kalian bisa buktikan dari tabel kebenaran nanti ya buat pembuktian. Lalu berikutnya sifat aljabar preposisi. Ada yang pertama idempoten, idem ya. Kesamaan P atau P itu P dan P juga P. Asosiatif ya, bisa dibolak-balik ya, P atau Q atau R, lalu bisa juga P dulu atau Q atau R, dan yang dan juga sama. Komutatif ini bisa dibolak-balik ya, P atau Q atau P, lalu distributif itu P atau misalnya Q dan R, maka P atau Q dan P atau R. Yang terakhir P dan Q atau R, nah ini jadinya P atau P dan R atau P dan R gitu ya, P dan Q atau P dan R. Selanjutnya ada identitas ya, P atau S pasti P dan benar, P atau benar tetap benar, P dan salah pasti salah gitu ya. Komplement ini seperti lawannya gitu ya, P atau ingkaran P jadinya pasti benar, P dan ingkaran P pasti salah, lalu ingkaran dari ingkaran P adalah P, ingkaran dari salah adalah benar, ingkaran benar adalah salah, ya itu udah tahu ya. Yang terakhir hukum De Morgan, ini ingkaran dari P atau Q, nah jadi yang ini yang tadi ya sama kayak ingkaran ya. Nah berikutnya ini tambahan ya, pernyataan berkuantor. Kuantor itu menyatakan berapa banyak dari satu objek ya. Ada 2 kuantor. Yang pertama kuantor universal, itu artinya semua atau setiap ya. Ditulisnya A kebalik X. Dibacanya untuk setiap X atau semua X. Kemudian kuantor eksistensial, beberapa atau ada. Ditulisnya adalah E terbalik X ya. Dibaca ada suatu X atau terdapat suatu X yang apa gitu ya. Nah, ingkaran pernyataan berkuantor seperti ini. Semua itu menjadi semua itu jadi beberapa jadi semua gitu ya. Misalnya untuk semua X yang memenuhi X 2X tambah 5 sama dengan 3 misalkan begitu. Untuk setiap X untuk setiap X ini nggak bisa seperti ini. Ini X-nya hanya 1 ya, tidak memenuhi untuk semua X. Contohnya mungkin nanti kita akan coba lihat di slide berikut ya, di soal ya. Saya nggak
tulis di sini contoh langsung berkuantor. Nanti akan ketemu di slide berikut ya, waktu ketemu soal. Yang kelima, penarikan kesimpulan. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Kalian bisa buktikan sebenarnya setiap tabel kebenaran itu bisa dibuktikan kebenarannya dari penarikan kesimpulannya. Argumen dinyatakan sah jika dan hanya jika konjungsi dari premis-premisnya benar ya. Ini harus ngerti nih, penting ya. Yang pertama adalah kaidah silogisme, P maka Q, lalu Q maka R, hasilnya P maka R ya. Ini premis 1 dan 2-nya udah tahu. Kesimpulannya P maka R akan sah jika, nah ini aturannya seperti ini. Yang premis 1 dan premis 2 ya. Premis 1 dan premis 2. Jika maka kesimpulannya ya, hasil tabel kebenaran ini harus tautologi. Tautologi itu adalah benar semua ya. Nilai tabel kebenarannya benar semua. Gitu ya. Jadi untuk semua kemungkinannya, misalkan ini kan ada PQR, ini kalian harus bikin nanti tabelnya PQR itu bisa benar-benar salah, dan semua kemungkinannya itu ada 8 pasti ya, 2 kali 2 kali 2. Nah, itu dibikin tabel kebenaran, lalu dicek tabel kebenaran dari yang terakhir ini, hasilnya harus tautologi atau benar semua ya. Berikutnya ada modus, ponens, dan tollens ya. Ini cara penarikan kesimpulan juga. P maka Q, kalau P hasilnya pasti Q. Ya itu udah logika kan. Jika hari tidak hujan maka saya pergi. Berikutnya hari tidak hujan. Kesimpulannya saya pergi. Sah jika, nah ini sebenarnya sama kayak tadi ya. Premis 1 dan premis 2 jika maka yang kesimpulan. Tollens ya. Tollens itu premis 1 dan premis 2 jika maka kesimpulan gitu ya. Ini juga sama tadi. Jika hari tidak hujan maka saya pergi. Saya tidak pergi gitu kan. Ini saya tidak pergi, maka hasilnya adalah gitu kan, hari hujan. Kesimpulannya hari hujan. Ini juga harus tautologi ya. Benar semua untuk semuanya. Oke, ternyata contoh soalnya nanti di slide yang beda ya. Semoga bisa membantu ya sampai sini. Ini adalah ringkasan atau konsep materinya. Jadi kalian harus melengkapi video ini dengan contoh soalnya. Itu ada di video yang terpisah ya. Saya bagi menjadi beberapa bagian supaya kalian lebih ngerti. Oke, jangan lupa subscribe, pencet belnya supaya update terus video-video kita. Thank you semuanya, sampai ketemu di video berikutnya. Bimbel Smart Your Smart Solution.